Assalamualaikum semuanya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Apa fungsi karbohidrat? Bagaimana proses metabolisme karbohidrat di dalam tubuh? Serta apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan karbohidrat. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa karbohidrat itu sendiri? Karbohidrat adalah sumber utama energi tubuh. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdiri dari beberapa jenis, diantaranya monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida, contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk oligosakarida, contohnya seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Untuk polisakarida, ini adalah karbohidrat yang paling kompleks, contohnya seperti amilum, glikogen, dan selulosa. Lalu, di mana kita bisa mendapatkan sumber karbohidrat? Karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai makanan berikut. Di antaranya ada ubi jalar, roti, jagung, gandum, talas, singkong, kentang, dan nasi. Dari tadi kita telah membahas tentang karbohidrat. Sebenarnya kenapa sih kita itu harus membahas tentang karbohidrat? Seberapa pentingkah karbohidrat di dalam tubuh kita? Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi karbohidrat di dalam tubuh. Di antaranya nih, pertama itu sebagai simpanan energi, bahan bakar, dan senyawa antara metabolisme. Kedua, elemen struktural dalam pembentukan RNA dan DNA. Ketiga, elemen struktural dinding sel, tanaman maupun bakteri. Keempat, identitas sel, berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel. Itu hanya sebagian saja ya, sebenarnya masih banyak fungsi dari karbohidrat. Selanjutnya, materi yang paling penting yang akan kita bahas di sini adalah tentang metabolisme karbohidrat. Sebelum kita lanjut ke dalam proses metabolisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah perubahan kimia dalam tubuh, khususnya dalam sel. Jenis-jenis metabolisme ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu senyawa-senyawa yang sederhana diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya glukosa menjadi glikogen. Sedangkan untuk katabolisme adalah senyawa yang kompleks dirubah menjadi yang lebih sederhana. Contohnya kebalikan dari anabolisme ya, seperti glikogen menjadi glukosa. Proses metabolisme di dalam tubuh ini terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, keempat transfer elektron. Tahap pertama yaitu glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Proses ini merupakan proses di mana glukosa diubah menjadi 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Glikolisis aerobik menghasilkan 8 ATP, sedangkan glikolisis anaerobik menghasilkan 2 ATP. Asam piruvat yang dihasilkan pada proses glikolisis masuk ke dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif. Pada proses ini, asam piruvat bereaksi dengan koenzim A menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, serta 2 CO2. Proses ini terjadi pada matriks mitokondria. Tahapan selanjutnya dari proses metabolisme yaitu siklus Krebs. Nanti asetil koenzim A yang dihasilkan pada proses dekarboksilasi oksidatif diubah menjadi asam sitrat. Asam sitrat nanti diubah menjadi 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Siklus Krebs ini sendiri terjadi di matriks mitokondria. Tahapan terakhir pada proses metabolisme karbohidrat yaitu transfer elektron. Transfer elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Reaksi yang terjadi di sini adalah oksidasi hasil dari siklus Krebs yaitu NADH dan FADH2 untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan oksidasi 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Karbohidrat merupakan salah satu biomolekul yang sangat penting di dalam tubuh. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya seperti marasmus, diabetes mellitus, hipoglikemia, kwashiorkor, dan marasmus.
Jadi, secara ringkasnya, pada proses metabolisme karbohidrat itu sendiri, glukosa akan melalui 4 tahapan: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron, dan menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. See you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.